Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klapos Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu Kudus, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan, dan singkapkanlah ya Tuhan firman-Mu bagi kami, sehingga kami dalam menjalani hari-hari hidup ini, kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Firman Tuhan terbaca di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30 dengan perikop percakapan waktu perjamuan malam. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam seluruh kehidupan hari demi hari. Dari bacaan di hari ini, tema bagi kita adalah ciri-ciri menjadi murid Tuhan. Ciri-ciri menjadi murid Tuhan. Pemirsa channel Klapos Sukacita yang diberkati Tuhan, dalam percakapan waktu perjamuan malam, kalau di ayat yang ke-24 dikatakan terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Ada 3 orang yang selalu dekat dengan Yesus. Murid-murid itu adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dalam kedekatan mereka dengan Yesus, mereka merasa bahwa mereka pasti memiliki tempat istimewa di dalam hati Yesus. Dan tentunya kalau di dalam pembacaan kita selanjutnya, Petrus menunjukkan ada Yesus bahwa dia akan senantiasa setia untuk mengiring Yesus, untuk membela Yesus, untuk terus bersama-sama dengan Yesus, sekalipun dia harus bertemu dengan tantangan dan juga dengan hambatan. Sekalipun juga Yesus sudah menegur Petrus bahwa dia pasti akan menyangkal atau meninggalkan Yesus, tapi dalam hal itu Petrus merasa bahwa segala sesuatu yang ia jalani dalam kebersamaan dengan Yesus tidak mungkin akan membuat dia menjadi orang yang meninggalkan Yesus, atau biasanya kita bilang menjadi orang yang tidak setia kawan. Nah, karena itu di antara para murid, mereka berdebat tentang posisi-posisi mereka nantinya. Posisi-posisi mereka ketika suatu saat nanti mereka akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Mereka berdebat tentang posisi siapa yang di samping kiri kah, atau siapa di samping kanan kah, yang nantinya akan bersama dengan Yesus. Mereka belum melihat bahwa sesungguhnya apa yang Yesus sampaikan dalam pengajaran-pengajaran, bahkan ketika dia mengingatkan murid-muridnya tentang masa di mana penderitaan yang nanti akan dia alami, itu tidak membuat mereka berpikir tentang bahwa waktu untuk mau memerintah nanti bersama dengan Yesus, atau masalah posisi kiri dan kanan yang mereka sudah pikirkan itu ke depan, harus diawali dengan sebuah proses penderitaan dan dituntut sebuah kesetiaan. Ini yang tidak dipahami oleh para murid, sehingga mereka hanya mengejar kedudukan, posisi-posisi. Ada yang mau sebelah kiri, ada yang mau sebelah kanan, ada yang mau posisi enak, dan yang sebagainya. Oleh sebab itu, Yesus mengingatkan kepada mereka melalui pembacaan kita di saat ini. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Karena murid-murid yang tetap tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam setiap pencobaan yang Yesus alami, oleh sebab itu aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Itu janji yang Yesus berikan kepada para murid dari perdebatan-perdebatan mereka tentang posisi-posisi yang harus mereka dapatkan itu. Nah, dengan demikian sesungguhnya juga Yesus mau mengingatkan kepada mereka bahwa untuk mendapatkan tempat itu, mereka harus berjumpa dengan yang tadi saya sampaikan, dengan
pencobaan, dengan persoalan, dengan masalah, dengan tantangan-tantangan yang nanti mereka harus hadapi secara langsung ketika Yesus mengalami penyiksaan itu. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, hari-hari ini setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi yang baik dalam kehidupannya, entahkah itu di pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Tetapi dalam hal untuk mendapatkan posisi tentu harus ada pengorbanan, yaitu bisa saja dengan usaha dan kerja keras yang baik, tapi juga kesetiaan, loyalitas yang baik. Itu semua dituntut dari sebuah posisi yang harus didapatkan. Nah, murid-murid pun juga diingatkan oleh Yesus tentang hal tersebut, bahwa mereka walaupun tidak secara terbuka Yesus sampaikan, tapi Yesus sudah menyampaikannya lewat pemberitahuannya kepada murid tentang penderitaan yang akan mereka alami, tetapi bahwa mereka tidak menyimak akan hal itu, tapi mereka hanya berdebat masalah posisi karena selama ini mereka merasa bahwa mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, dan tentang hal kerajaan Allah itu mereka pasti akan memerintah di dalamnya. Tapi justru Yesus mengingatkan ciri-ciri untuk mengikuti Dia adalah orang yang tentu harus punya kesetiaan, ketaatan, orang yang mau memberi dirinya walaupun tantangan ataupun masalah itu ada di hadapannya, tetapi dia mau tetap terus mempertahankan imannya kepada Yesus. Nah, ini Yesus sudah secara terang-terangan menegur Petrus, sebab sesungguhnya Yesus tahu bahwa pada akhirnya Petrus akan tidak mengakui Yesus, bahwa dia mengenal Yesus atau menyangkal Yesus pada akhirnya. Itu sudah Yesus tahu dan Yesus sudah sampaikan, tetapi justru Petrus dengan gigihnya merasa bahwa dia mampu dan dia bisa untuk mengalahkan semuanya itu. Nah, pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, kita diingatkan di hari ini, jangan cari posisi, jangan mau supaya diakui, dihargai, mau supaya kita ada dalam keadaan yang nyaman, aman saja dalam kehidupan atau pelayanan kita, atau dalam rumah tangga, keluarga, terkait dengan berbagai hal yang harus kita temui dalam hidup ini. Kita diingatkan persoalan masalah harus dihadapi, harus diselesaikan. Itu berarti butuh kesetiaan. Fokus kita kepada Tuhan, fokus kita kepada hubungan kita dengan Tuhan yang akan menolong kita di dalam kita dapat menata hidup kita, atau kita dapat bagaimana menghadapi setiap persoalan-persoalan dalam hidup kita. Jangan terlalu berpikir tentang saya harus ada dalam keadaan yang nyaman, saya tidak mau berpersoalan dengan orang ini dan orang itu dan sebagainya. Lalu kemudian tidak memandang Tuhan dengan setiap hal, konsekuen yang harus kita alami dalam hidup kita ini sebagai sebuah proses di mana sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang mengatur atau menata hidup kita supaya kita dapat meraih banyak hal yang luar biasa yang Ia sediakan dalam hidup ini bagi kita. Oleh sebab itu, pemirsa channel Klavo Sukacita, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua di hari ini bahwa posisi-posisi yang akan kita alami atau yang kita harus terima dalam hidup kita, proses-proses harus kita jalani dalam meraih atau menggapai posisi-posisi itu. Tapi dalam hal untuk meraih dan menggapai posisi-posisi itu, kita diingatkan untuk membangun hidup kita dengan Tuhan, supaya dalam hal meraih atau menggapai posisi-posisi itu dengan proses hidup yang kita alami, kita tidak menjadi orang-orang yang serakah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang lupa diri, orang-orang yang tidak tahu bersyukur dalam hidup kita. Tetapi apa yang kita terima dalam hidup kita lewat setiap proses untuk menggapai setiap posisi yang ada itu, kita selalu menjadi orang yang terus berpengharapan pada Tuhan, memandang kepada Tuhan, fokus dengan Tuhan, dan membangun hidup serta iman kita di dalam Tuhan. Dengan demikian apa yang kita terima lewat setiap posisi-posisi itu tentu akan menjadikan posisi itu, kita akan menguasai posisi-posisi kita itu dengan apapun yang menjadi pekerjaan ataupun tanggung jawab kita, apa yang menjadi wilayah-wilayah hidup kita itu kita dapat menguasainya, kita dapat memerintah di dalamnya, karena kita percaya bahwa segala posisi itu tidak mempengaruhi hidup kita untuk menjadikan kita jauh dari Tuhan, tetapi justru posisi-posisi itu menjadikan kita orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan,
Lewat kebenaran firman di hari ini, kami belajar bahwa ketika kami menjalani segala sesuatu untuk meraih dan menggapai hal-hal dalam hidup kami, untuk wilayah-wilayah yang harus kami dapatkan dalam posisi-posisi hidup ini, maka proses harus kami lalui, tetapi dalam proses itu kami tidak meninggalkan Tuhan, menjadikan kami lebih bersyukur, berharap, dan terus membangun hidup kami lebih intim dengan Tuhan, supaya setiap posisi-posisi yang nantinya kami ada di dalamnya memerintah bersama dengan Tuhan, kami menjadi berkat, kami berkuasa di dalamnya bersama dengan Tuhan, kami dapat memerintah seperti apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami untuk menguasai dan memerintah di bumi ini, bahkan di dalam posisi-posisi yang Tuhan izinkan kami ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman di hari ini. Amin. Shalom, Tuhan berkati.